teman-teman, berjumpa kembali dengan saya. Karena hari ini saudara kita Muslim sedang merayakan Idul Adha, yang mana hari raya ini dilakukan memperingati peristiwa Ibrahim mempersembahkan anaknya, yang di dalam Islam sendiri masih bertentangan entah Ishak atau Ismail yang hendak dikorbankan. Tapi kali ini topik kita bukan di situ. Kali ini kita akan mempertanyakan kisah yang diceritakan dalam Al-Quran tentang peristiwa itu. Mari kita baca Al-Quran Surah As-Saffat ayat 102. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Oke, kita dengarkan bersama. Ternyata dalam versi Quran Ibrahim mendapatkan mimpi dan dalam mimpi itu tidak ada perintah untuk menyembelih anaknya, yang ada dia hanya melihat dia menyembelih anaknya. Saya yakin teman-teman pasti setuju dengan saya bahwa itu mimpi buruk. Mari kita bandingkan dengan kisah itu menurut Alkitab. Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Jika teman-teman lihat dalam Alkitab sangat jelas perintahnya, dan tidak melalui mimpi tapi berfirman secara langsung. Dan siapa yang akan dipersembahkan juga jelas bahkan namanya disebut, sehingga tidak akan membuat Abraham kebingungan. Kita kembali ke ayat Al-Quran. Ternyata Ibrahim mendapat itu dari mimpi dan tentunya kita sepakat mimpi itu mimpi buruk. Mari kita lihat dalam hadis dari mana asalnya mimpi buruk. Hadits Bukhari nomor 6470. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yuf telah menceritakan kepada kami Al-Laits telah menceritakan kepada kami Ibnul Al-Had dari Abdullah bin Habab dari Abu Sa'id Al-Hudri. Ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian bermimpi yang ia sukai, sebenarnya mimpi tersebut berasal dari Allah, maka hendaklah ia memuji Allah karenanya dan ceritakanlah. Adapun jika ia bermimpi selainnya yang tidak disukai, maka itu berasal dari setan, maka hendaklah ia meminta perlindungan dari keburukannya, dan jangan menceritakannya kepada orang lain, sehingga tidak membahayakannya." Supaya lebih kuat lagi kita tambahkan satu hadis lagi, yaitu hadits Muslim nomor 4197. "Dan telah menceritakan kepadaku Abu At-Tahir, telah mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Wah, telah mengabarkan kepadaku, Amru bin Al-Harits dari Abdurrabi bin Said dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Qatadah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, mimpi yang baik datang dari Allah dan mimpi yang buruk datang dari setan. Barang siapa yang bermimpi buruk maka hendaklah ia meludah ke sebelah kirinya dan meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan, niscaya tidak akan membahayakannya. Dan jangan menceritakan mimpi itu kepada siapapun. Dan jika dia bermimpi baik maka bergembiralah dan jangan menceritakannya kecuali kepada orang yang dikasihi." Sesuai dengan hadis-hadis yang kita baca, ternyata Ibrahim telah mengalami mimpi buruk dan lebih parahnya lagi mimpi buruk ternyata berasal dari setan. Apakah setan yang memerintah Ibrahim menyembelih anaknya? Dan lebih parahnya lagi Ibrahim menceritakan mimpi itu kepada orang lain, benar-benar Ibrahim melanggar sunnah. Jika mengikuti perintah hadis seharusnya Ibrahim meludah ke kiri bukan malah menceritakan hal itu kepada orang lain. Pertanyaannya sekarang, apakah hari raya yang dilakukan saudara Muslim dilandasi atas mimpi buruk yang berasal dari setan? Silakan teman-teman sendiri yang menilai. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendukung channel ini. Tuhan memberkati. Oke, saudara-saudaraku sekalian. Di dalam kitab Kejadian, kita dari kitab Kejadian dulu, nanti setelah itu baru Al-Quran. Di dalam kitab Kejadian 22 ayat 7.
Di situ dikatakan lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapak." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikian keduanya berjalan bersama-sama sampai mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah. Di situ disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada." Sekarang kita lihat versi Al-Qur'annya. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha, ini Quran surah As-Saffat ayat 102 ya. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah aku akan mendapat, insya Allah kamu akan mendapat itu termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim itu puji-pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian." Nah, dari cerita ini tadi, berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan Alkitab, saya melihat yang diceritakan Alkitab ini ada unsur penipuan. Di mana unsur penipuannya? Dilihat baik-baik ayatnya. Lalu berkatalah Ishak kepada Ibrahim ayahnya, "Bapak." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ketika Ishak bertanya kepada Ibrahim, "Di mana anak domba itu?" Ibrahim menjawab, "Allah yang akan menyediakan." Apakah Ibrahim sudah tahu bahwa Tuhan itu akan menyediakan domba sebagai pengganti Ishak? Kalau belum tahu, berarti ada unsur kebohongan. Kalau sudah tahu, itu jelas tidak mungkin. Karena di ayat selanjutnya, Abraham sempat mengikat anaknya untuk disembelih. Berarti posisi Abraham belum tahu kalau anaknya akan diganti domba. Nah, kalau sudah tahu, tidak mungkin Abraham akan melakukan itu, akan mengikat anaknya. Ya, kalau belum tahu bahwa domba itu sudah disediakan oleh Tuhan, berarti Abraham menipu anaknya. Nah, sekarang ketika anaknya itu diikat, sudah itu Abraham mengulurkan, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Kira-kira berontak enggak? Tiba-tiba Ishak diikat lalu diletakkan di atas mezbah mau disembelih. Kira-kira berontak enggak? Jelas, karena Ishak tadinya dibohongi, karena yang mau disembelih domba, ternyata malah dirinya yang mau disembelih. Nah, di sini ada unsur kebohongan. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Bill. Kali ini kita akan membantah pernyataan dari Saudara Sugi yang mengatakan Abraham sudah berbohong kepada Ishak atas dasar Kejadian 22 ayat 8, di mana Abraham menjawab pertanyaan Ishak. Di situ kita baca, "Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Jadi menurut Saudara Sugi, Abraham sudah berbohong kepada Ishak. Saudara Sugi tidak mengerti apa yang disampaikan Abraham adalah pernyataan iman. Konsep iman di dalam kekristenan mungkin beda dengan konsep iman di dalam Islam. Kita bisa membacanya di dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi apa yang disampaikan Abraham adalah pernyataan iman. Dia belum melihat domba yang disediakan Tuhan, tetapi dia sudah percaya dengan imannya bahwa Tuhan akan menyediakannya. Mari kita baca Yakobus 2 ayat 21 sampai 22. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi pernyataan Abraham di sini adalah pernyataan iman, meskipun dia belum melihat Tuhan akan menyediakan domba itu, tetapi dengan imannya dia sudah yakin bahwa Tuhan akan menyediakan domba untuk dipersembahkan. Terbukti apa yang disampaikan oleh Abraham itu terjadi. Kita bisa membacanya di dalam Kejadian 22 ayat 13.
Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukan. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Jadi kita bisa lihat di sana pernyataan Abraham oleh imannya terbukti, dan gantinya sekarang dia mempersembahkan anaknya. Akhirnya dia mempersembahkan domba yang disediakan oleh Tuhan sendiri. Mari kita balik mengkritisi isi Al-Quran yang dibacakan oleh Saudara Sugi. Tapi sebelumnya kita dengarkan apa yang mau dia Tapi kalau sampaikan. kita lihat di dalam Al-Quran, sama sekali tidak ada unsur kebohongan. Ya, justru sebelum menyembelih, Abraham sudah berterus terang kepada anaknya. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hei anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hei bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Nah, kalau Ismail berserah diri seperti itu ketika mau disembelih berontak, enggak. Udah dikasih tahu kok. Berarti Ibrahim bijaksana. Nah, kalau di dalam Alkitab berarti Abraham menipu Ishak. Ya. Ini nyata, ini bukan menfitnah ya, sesuai apa yang tertulis di dalam Alkitab. Mari kita menganalisa surat As-Saffat 102. Dikatakan, "Hai anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Yang dilihat dalam mimpi, Abraham menyembelih, di mana kenyataannya tidak seperti itu. Tetapi yang ada di dalam mimpi, dia melihat Ismail disembelih. Hukum kedua, Abraham di dalam surah ini tidak mengatakan siapa yang memerintahkan Abraham untuk menyembelih. Tiba-tiba, Ismail menurut Islam sudah mengatakan, "Hai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu." Padahal tidak ada perintah di sana. Abraham cuma melihat dalam mimpinya bahwa dia menyembelih anaknya. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Ayat 107. "Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Pertanyaan bagi saudara muslim, kepada siapa Allah menebus Ismail? Pertanyaan berikutnya adalah, sembelihan yang disediakan Allah itu dipersembahkan kepada siapa? Oke? Karena di dalam kekristenan sangat jelas konsep penebusan, di mana orang-orang perjanjian lama sebelum kedatangan Yesus, mereka menyembelih domba untuk penghapusan dosa mereka. Dan yang mana domba itu adalah lambang daripada Yesus sendiri. Kita bisa membacanya di dalam Yohanes 1:29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dan kita juga bisa membaca di dalam Markus 10 ayat 45, "Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.